Halo Rek, di video ini saya akan compare Poco X6 Pro dan Samsung S23 FE. Kalau dari harganya lebih mahal S23 FE, tapi apakah Poco X6 Pro ini bisa mengalahkan Samsung S23 FE? Mari kita coba bandingkan. Dari segi dimensi, untuk Poco X6 Pro ini lebih tinggi dan lebih ringan dibandingkan Samsung S23 FE. Soalnya Poco X6 Pro ini lebih ringkih karena terbuat dari plastik, sedangkan Samsung S23 FE untuk framenya dari aluminium dan backdoornya dari kaca. Jadi terkesan lebih berat dan lebih premium. Kemudian kita lanjut di layarnya. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, Poco lebih menggiurkan dibandingkan Samsung. Bezel di Poco lebih tipis dibandingkan Samsung. Padahal Samsung ini termasuk pemasok layar terbesar. Dan kenapa kok bezel layar di HP-nya sendiri masih tebel-tebel guys? S23 FE ini harganya 7 juta loh. Masa kalah sama HP Cina? Dan untungnya dari dulu Samsung untuk masalah layar itu paling the best. Meskipun di bawah sinar matahari, layar Samsung kelihatan lebih jelas. RAM dan internal. Kapasitas RAM dan internal Poco itu lebih banyak dibandingkan Samsung. RAM 12GB dan internal 512GB. Kalau Samsung di harga 7 juta cuma mendapatkan RAM 8 dan internal 256GB. Untuk masalah kapasitas dimenangkan oleh Poco. Prosesor atau chipset. Kalau Samsung itu pakai chipsetnya sendiri, yakni Exynos 2200. Ini setara sama Snapdragon 8 Gen 1. Kalau Poco ini performanya lebih tinggi dibandingkan Samsung. Dia pakai chipset Dimensity 8300 Ultra. Performa tinggi, harga murah. Ini idaman banget. Jadi untuk masalah chipset dimenangkan oleh Poco X6 Pro. Dan seperti ini hasil tes benchmark. Biar tidak omong kosong. Dan inilah hasilnya di AnTuTu benchmark versi terbaru. Skornya bisa menyentuh 1.300.000 untuk yang Poco dan Samsung di 1.100.000. Untuk masalah suhu, Samsung lebih unggul. Kalau Poco kalah di suhunya, lebih adem. Kita tes juga di CPU throttling dengan settingan number of thread 100 dan kita tes selama 30 menit. Dan ya seperti ini hasilnya. Samsung mesti kena throttling. Poco ini panas banget, bisa menyentuh 47,5 derajat Celcius. Tapi performanya nggak turun-turun. Berbeda dengan Samsung. Panas di 45 derajat, performanya langsung turun drastis. Ya seperti itulah perbedaan HP murah dan HP mahal. HP murah rusak beli lagi. HP mahal rusak mikir-mikir. Kita juga tes di aplikasi 3D Mark. Kita geber sebagus apa performa di HP ini guys. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Seperti ini hasil Wilife Extreme Stress Test. Kestabilannya 66,7 untuk yang Poco. Dan Samsung di bawahnya. Kita coba untuk cek suhu. Samsung panasnya 42,8 dan kalau Poco ini panasnya 40,2 aja. Lebih dingin padahal performanya jauh lebih tinggi yang Poco. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya ini dia. Ada vapor chamber dan grafit yang lebih besar. Kalau untuk Poco ini sudah kelihatan dari segi benchmark. Performanya nggak ada lawan. Apalagi dibuat main game. Itu sudah pasti lancar banget dengan settingan grafik rata kanan. Kalau Samsung itu ada sedikit nyendat-nyendatnya guys. Kurang enak kalau untuk main game. Karena Samsung ini untuk harian aja.
kamera. Seperti ini detail kamera Poco dan Samsung. Kalau Poco masih ada kamera gimmick, yakni kamera makro. Sedangkan kalau Samsung sudah ada kamera telefoto. Untuk perekaman video kamera ultrawide-nya, Samsung bisa 4K 30 fps, sedangkan Poco 1080 30 fps aja. Untuk kamera utama di Samsung bisa 8K 24 fps, sedangkan Poco 4K 30 fps. Dan kalau Samsung juga bisa 4K 60 fps. Untuk perekaman video kamera depan, Samsung lebih unggul bisa 4K 60 fps, sedangkan kalau Poco 1080 60 fps aja. Untuk fitur lanjutannya, lebih banyak Samsung dibandingkan Poco. Kalau dalam proses perekaman video, Samsung bisa berpindah kamera dari kamera ultrawide, kamera utama, bahkan kamera telefoto. Sedangkan kalau Poco itu belum bisa berpindah kamera dari kamera utama ke kamera ultrawide. Dan tombolnya pun masih sliding, bukan seperti Samsung yang langsung klik. Hasilnya pun jauh lebih smooth yang Samsung. Dan kita coba tes kamera Samsung dan Poco. Itu kuah lho. Aku nemuan aja. Yo ngenteni rene. Tes kestabilan. Jogging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kestabilan kamera depannya sama-sama bagus, tapi untuk langit-langitnya masih kelihatan lebih jelas yang Samsung. Kalau dari skin tone, Poco X6 Pro kelihatan lebih pucat dibandingkan Samsung. Dilok toko pinggir ae sih, nek kalau toko ngarep. Wis ah. Siap. Wah, dene brewo iki biasa ae rek goni. 3 2 si ayo kono deh menggon didik belum ayo keren didik ayo belum ayo langsung ayo gue toko enak ini yo nasi lana kok gak kono beles ngono deh yo adil masa ya adil iki ayo kurang situ ayo belum kan gondi gondi kanca jadi lebono ayo kono sa Iya. Ayo coba ayo gerakan ayo say gono sa dede sa gono sa. Kalau dari foto dan video ini kalian nilai sendiri, pilih Poco atau Samsung. Kemudian dari segi baterai, untuk kapasitas baterai di Poco itu lebih banyak, yakni di 5000 mAh, sedangkan kalau Samsung di 4500. Jadi untuk awetnya saya pilih Poco. Untuk fast charging, di Poco bisa mencapai 67 watt, sedangkan kalau Samsung 25 watt aja. Dan kalau Poco include sama adaptor 67 watt. Kalau Samsung nggak dapet, harus beli sendiri. Dari sini udah kelihatan setiap brand itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh seperti ini, Poco itu terkenal HP matot dan Samsung terkenal layar green line atau green screen. Jadi kalian pilih mana? HP murah tapi performa tinggi atau HP mahal tapi fiturnya sudah komplit?